Halo kawan-kawan, selamat hari Minggu, hari berpekan. Ini hari Minggu lagi. Ya, kita spending di San Francisco aja lagi. Habis Thanksgiving kemarin 2 hari di San Leandro. Jadi hari ini kita di San Francisco. Yeah, it's a waterfall. Look at it. Look, waterfall. Yeah. Hey, focus. Go straight. Jadi ya hari ini kita ke Golden Gate Park lagi, tapi ini daerah yang lain yang banyak orang-orang naik sepeda sambil lari, jalan kaki gitu. Kalau ini setiap harinya ditutup, jadinya anak-anak, orang-orang bisa pada main sepedaan sini sambil jalan. Asik kan? Banyak orang yang berolahraga. Gareth juga sambil pedal santai-santai dia. Cuman helmnya kegedean, helm orang dewasa dia pakainya. Tadi lupa beli helm. Jadinya sekarang untuk saat ini pakai helm orang dewasa. Wow, you fast. So di vlog sebelumnya yang kemarin gue kan ada ngobrolin tentang gimana caranya Anda bisa dapetin visa F1. F1 itu untuk visa student. Jadi international student itu visanya cuman ada satu macam, namanya F1. Ya, jadi pertama-tama ya gitu. Ada 2 cara yang kamu bisa dapetin F1 student itu untuk datang ke Amerika dan stay at least 1 tahun lah di sini. Jadi kalau misalkan sekarang kan pandemik itu kan masih berlaku, jadinya otomatis student-student itu banyak yang nggak bisa datang, or banyak yang pulang terus belajarnya pakai online. Jadi untuk saat ini kalau kalian yang berminat mau pergi ke Amerika, ya saat ini ya kalian prepare aja, cari sekolah. Nah itu cari sekolah juga ada salah satu tekniknya. Jadi kalian tuh pertama-tama untuk dapat F1 student visa itu ada 2 cara. Pertama itu nge-apply dari Indonesia. Jadi kalian nge-apply, surat-suratnya diurusin di sana, terus dapat F1 visa, baru datang ke Amerika. Cara kedua itu Anda nge-apply sebagai turis dulu. Sebagai turis, udah gitu nyampe sini, setelah seminggu 2 minggu gitu cari sekolah, terus sekolahnya accept, udah gitu kamu dapat I-20. Namanya I-20 itu izin kamu tinggal di Amerika sebagai student, form I-20 itu. Tapi itu waktu, nggak tahu sekarang, tapi waktu zaman itu waktu tahun 2007 sampai 2012 itu I-20 itu diperpanjang setiap tahun itu diperpanjang. Jadi ya ibaratnya itu penting banget supaya kamu tuh nggak overstay or illegal di sini. Jadinya kamu harus perpanjang itu terus gitu, untuk namanya izin kamu tinggal di Amerika ya. Jadi kalau kamu nggak punya izin itu berarti kamu udah dianggap illegal or overstay visa. Walaupun kamu visanya udah habis, tapi izin tinggalnya masih ada, kamu masih berhak untuk tinggal di Amerika sebagai student buat I-20 itu. Tapi kalau misalkan izinnya udah nggak ada, visanya udah nggak ada, visa kan untuk masuk. Yes, Alfred. Visa itu untuk izin masuk ke negaranya. I-20 itu untuk izin tinggal. Jadi ada 2 macam ya, jangan terpisah gini. Ini udah gue catat nih di note. Syarat-syarat kalau kamu nge-apply dari Indonesia. Pertama,
lu mesti bisa berbahasa Inggris. Written, speaking, reading itu udah paling apa, basicnya lah. Lu udah harus ngerti berbahasa, berkomunikasi bahasa Inggris, ya kan? Terus gua anjurin juga kalian ngambil TOEFL test. TOEFL itu yang basic kan, yang pokoknya Google deh, TOEFL itu yang basicnya untuk kamu bisa masuk ke universitas. Jadi kamu harus dapetin, mau lulus atau nggak lulus, skornya jelek atau skornya tinggi, itu lu ambil aja. Itu sebagai kayaknya where you at gitu. Jadi cuman ngukur kemampuan Inggris lu itu di mana gitu. Yang kedua, punya cukup duit, of course. Lu harus punya cukup duit untuk biaya tempat tinggal, biaya makan, transportasi, dan administrasi sekolah. Jadi nanti pas lagi lu nge-apply I-20, itu I-20 form itu yang izin tinggal, lu mesti punya uang untuk selama setahun. Itu dikalkulasi lah, ibaratnya biaya tempat tinggalnya berapa gitu. Misalkan lu taruhnya biaya tempat tinggal $500 per roomnya per bulan. Otomatis kalau misalkan 1 tahun kan 6.000. Kalau udah gitu duit sekolahnya berapa duit? Misalkan ISL-nya cuma 500 ya, ada 6.000. Berarti udah 12.000. Terus makan kurang lebih berapa, begitu gitu gini. Ya otomatis kalau misalkan lu punya duit sebanyak let's say 20.000 US dollar, cukup untuk setahun. Ya berarti lu mesti ada duit segitu di bank account. Terus bank account-nya nanti di print out, dia punya statement, begitu mesti dilegalisir dan disubmit ke sekolah. Nanti sekolah baru submit ke USCIS yang kayak imigrasi Amerika itu. Terus yang ketiga adalah nge-apply ke sekolah yang SEVP certified. Jadi nggak semua sekolah lu itu bisa ngajuin I-20 buat lu. Jadi sekolah yang cuman SEVP doang yang certify untuk yang bisa mengeluarkan izin tinggal untuk Anda. Jadi ya SEVP certified sekolah ini itu banyakan sekolah-sekolah yang ESL. Kayak waktu dulu gue di New York namanya Zoni Language Center. Itu dia SEVP certified, jadi dia bisa mengajukan I-20 kalau lu punya uang yang cukup, begitu pengen sekolah di situ selama setahun, nanti lu bisa nge-apply di sana. Terus universitas, banyakan tuh state university kayak NYU, udah gitu kayak City College, itu SEVP. Dia tuh certify untuk mengeluarkan izin tinggal untuk international student. Nah, be careful baby, slow down. Ini soalnya turunan jalanannya jadinya dia agak cepat, takut jatuh. Jadi kalau misalkan lu kayak waktu dulu orang Jakarta banyak kan di Seattle yang pergi sekolahnya. Terus ada juga dia pilih di Pensacola, soalnya kan Pensacola di Florida itu kayaknya more to like Christian school ya. Jadinya banyak orang-orang yang waktu dulu tuh di Pensacola tinggal sekolahnya, mereka pas lagi summer break mereka pergi ke New York. Jadinya stay untuk 3 bulan di New York, terus ya jalan-jalan, mungkin kerja dikit gitu loh. Nah jadi lu mesti cari tahu, research tentang sekolah dulu, research tentang sekolah apa yang lu mau ajukan, terus sekolah yang mau lu sekolahin, yang fakultas yang lu minatin. Terus yang udah gitu kalau misalnya udah diterima, nanti pasti dia ngasih tahu lu tentang apa sih yang dibutuhkan, dana, terus lu mesti bayar fee segala macam ke sekolahannya untuk sekolahnya ngajuin I-20. Nanti kalau I-20-nya udah keluar, dia pasti di fax atau di email ke lu di Indonesia untuk berkas yang nanti diajukan pas lagi lu interview untuk mendapatkan visa again F1 visa itu untuk izin masuk ke negaranya. Oke? Jadi jangan pusing, pokoknya ada 2. Yang satu tuh
Yang satu tuh visa, yang satu tuh izin tinggal. Visa itu F1 untuk student. Kalau izin tinggal itu I-20, jangan lupa. Nah, sekarang kalau lu udah dapat I-20 dan sekolah, I-20 dikeluarin oleh sekolah, terus di situ udah dicatetin bahwa lu tuh bakalan sekolah tentang arsitektur di sekolahan A, udah gitu bakalan sekolah selama 4 tahun. Jadi ini I-20 selama setahun yang dikeluarkan dulu. Jadi lu udah dapat nih, dari emailin ke lu, udah gitu lu print out. Nah udah gitu lu nge-apply visa Amerika kan di embassy sana di Jakarta. Oke, sekarang kita udah ngebahasin tentang I-20. Sekarang kita ngebahasin tentang bagaimana kamu nge-apply visanya di embassy di Indonesia kan. Simple aja sih sebetulnya. Lu nggak perlu, waktu itu gue nggak pakai agent, sama sekali nggak pakai agent. Jadi semuanya ngurusin sendiri kan, ngurusin berkas-berkasnya yang dibutuhkan, yang dipersiapkan lah ibaratnya. Dia nggak, pas lagi di interview itu nggak dijamin lu bakalan dapat visa, tapi at least you must prepare, right? You have to prepare all the documents that you need, that they requiring in case if they ask you, kan? Kalau misalkan dia in case dia tanyain, oh dokumen ini apa, dokumen itu apa gitu loh, mana dokumen ini dan itu mana, kamu bisa kasih lihat ke saya nggak gitu. Setelah itu ini syarat-syarat yang dibutuhkan untuk visa F1 student waktu itu ya. Pertama-tama lu mesti punya paspor. Kedua, paspornya itu udah mau bikin pertama kali sih nggak apa-apa. Terus mau bikin yang udah perpanjangan juga nggak apa-apa. It doesn't matter as long as you have a valid passport. Lu mesti punya valid passport, oke? Yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Terus kedua, dibutuhkan dua foto paspor, tapi jangan yang Indonesian version. Jadi cutnya itu ada spesifikasinya untuk USA punya. Kalau nggak salah dia square gitu. Kalau nggak salah 2 inci kali 2 inci. But I don't know, maybe I'm wrong. Jadi lu mesti cari tahu sendiri foto paspor USA itu ukurannya berapa. Terus lu pergi ke foto studio yang udah mahir, yang udah sering ngeluarin foto paspor itu. Jadi to be sure gitu loh. Jadi ketiga itu lu isi form namanya form DS 160. Itu form untuk pengaplaian F1 student ya. Jangan ngisinya di website yang aneh-aneh. Ngisinya itu yang di US, yang USCIS punya website. Jadinya itu udah pasti kan ngisinya di situ, karena itu kan website resminya Amerika kan, imigrasi Amerika. Nah udah gitu bukti pembayaran aplikasi F1 visanya. Yang kemarin itu gue research, ternyata sekarang udah naik jadinya $160. Jadi lu mesti bayar, ibaratnya pakai kartu kredit ini itu. Dia kan pasti ngirimin receipt-nya kan, bondnya lewat email kan. Kalau misalnya lu bayarnya pakai online, pakai credit card, pasti dia kasih receipt-nya. Terus receipt-nya itu di print out ya kan, untuk berkas buat kamu nanti nge-apply F1 visa student. Nah udah gitu yang keempat adalah bukti I-20-nya. Bukti I-20 dari sekolahnya itu yang valid ya. Mungkin dia minta biaya sekolah untuk per bulan pertama atau sampai 3 bulan pertama lah. Itu tergantung sekolahnya. Masing-masing sekolah punya rule yang berbeda. Terus lu mesti punya bank statement selama 3 tahun terakhir. I know this is tough. Jadi bank statement yang 3 tahun terakhir, kalau untuk misalkan pasti lu orang bertanya, kalau gue teenager, gue baru lulus SMA umur 16-17, terus bagaimana gue punya bank account selama 3 tahun? Ya kan? Ya pasti lu nggak bakalan punya bank 3 tahun terakhir, ya nggak? Jadi nggak ada what is that called, valid proof. Itu untuk orang-orang dewasa yang udah lewat 21 tahun banyak kan. Nah jadi
gua rekomendasi lu tuh pakai apply namanya form I-134 134I. Form I-134 ini untuk pernyataan bahwa form ini untuk bahwa orang tua lu itu yang support lu. Jadinya kalau orang tua kan banyak kan mereka yang punya bank account kan. Jadi selama 3 tahun itu lu mintain aja tuh ke banknya, nanti dia print out selama per bulan, nanti per tahun begitu, kasih lihat bahwa orang tua lu tuh solid, punya duit untuk biayain lu pergi ke sekolah di Amerika. Ya enggak? Terus dokumentasi pendidikan terakhir Anda. Jadi misalkan lu lulus SMA, jadi transkrip SMA itu yang lulusannya itu mesti di print out bahasa Indonesianya yang asli lu bawa pas lagi interview. Terus juga English version. Jadi minta lu mesti pergi ke kayak semacam yang resmi gitu ya. Nanti ditranslate transkripnya kamu, SMA-nya kamu, terus dicap gitu, kayak dilegalisir lah bahwa hey, ini tuh it's real. You can contact this translator if you have any questions, if you have any doubt, kalau meragukan gitu. Jadi dia ada informasinya gitu, ditranslasi secara resmi. Oke, kita pause dulu di sini, take break. Mungkin kita beli hotdog di situ atau minuman gitu. Terus kita makan di sini ya, nyantai dulu. Makan hotdog yang kemarin. Biasa aja hotdognya, nothing special. Tadi kita udah sampai di mana? Tidak di tempat dokumentasi yang pendidikan terakhir Anda. Jadi sekarang the next one itu schedule interview di US Embassy. Nah, banyak tuh orang-orang di part yang ini tuh grogi ya. Groginya tuh dapat diterima atau enggak gitu. Jadi orang-orang itu cuma miss bahwa itu hoki-hokian. No, nothing is hoki-hokian. Jadi pertama-tama tuh mesti punya surat yang lengkap dulu. Jadi apa aja yang di list di websitenya dia, USCIS, itu lu harus punya gitu loh. Jadi lu diberikan waktu untuk ngumpulin dokumen-dokumen itu lu kumpulin. Jadinya sometimes they never even ask you what documents to show them. It's just like 3-minute interview and then they seems legit and then go. Dokumen-dokumen itu udah lu bawa berat-berat tapi nggak dibutuhkan, dia nggak even ask you, ya kan? Jadi waktu itu banyak kan orang-orang grogi, nggak dapat bisanya karena inilah itulah, nggak hoki lah. No, itu banyak kan dia ngelihat lu faking apa enggak. Jadi dari dokumen, jadi itu berkas-berkas yang udah diterima sama dia itu dipelajarin dulu. Dia ngelihat historinya lu, maybe dia ngelihat lu punya sosial media juga, Facebook segala macem. Jadi dia mau make sure that people that going in enter United States itu bukan orang-orang cedeng gitu loh. Jadi tugasnya embassy itu, tugasnya Homeland Security itu untuk terimain orang-orang yang sungguh-sungguh gitu loh, punya purpose yang baik. Jadi bukan, mana nih mic-nya gua sini, terus jadi interview itu jangan lupa cuman bawa surat-surat yang diperlukan, nggak perlu grogi. Kalau diterima, kalau nggak diterima juga nggak apa-apa. Jadi itu at least you do something, at least you prepare gitu. Ada juga myth yang tentang myth itu yang katanya gitu ya, kalau lu punya keluarga di sini terus dia juga bakalan agak sedikit tolak lu segala macam. Itu sih kayaknya myth doang ya. Tapi kalau lu punya keluarga di sini, itu it's not necessary for you to mention it during the interview.
kamu nggak perlu ngomong. Jadi ibaratnya gini, kalau lu pergi ke interview, lu nggak perlu tanya-tanya sesuatu yang di luar interview lu itu. Jadi lu mendingan fokus untuk menjawab pertanyaan. Jadi jangan, kalau gua rekomendasiin itu lu nggak usah bertanya-tanya lah, how about you, where you from, blah blah blah. It's not necessary. I mean, if you want to become friendly, it's fine, but later on it will be trigger something. Kalau misalnya dia berasa iritasi, kan moodnya orang kan berbeda-beda setiap orang. Kalau misalnya dia moodnya nggak bagus, terus dia bilang, terus nanti mendingan lu avoid asking pertanyaan. Interview itu dia nginterview lu, jadinya dia yang bertanya lu. Jadi lu nggak perlu lah melampiarkan pertanyaan-pertanyaan yang lu pikir itu casual and friendly, but you know someone else might be think different. You know? After interview itu approval. Jadi si interviewer ini nanti bakalan bilang sama lu, everything looks great. Let me process this in the next process. Itu sebetulnya vetting ya. Vetting itu di Amerika artinya dia ngecek background lu segala macam, ini itu untuk menghindari menghindari orang-orang yang masuk yang punya purpose jelek, yang punya isyarat jelek kayak teroris segala macam ya. Jadi setelah dia terima lu, biasanya tuh suratnya itu yang I-form DS somethingnya itu yang nge-apply-nya itu sama dia tuh dikaretin bersama dengan paspor lu. Terus nanti dia bilang lu, we will call you in about 2 weeks to come back to pick up the visa. Jadi dalam 2 minggu itu dia extra vetting, jadi dia make sure nama lu dan historinya lu tuh nggak associated sama kejahatan, lu nggak punya criminal record segala macam. Begitu lu nggak berkoalisi dengan anggota-anggota yang nggak benar gitu loh. Itu juga termasuk mungkin sosial media ya. Jadi bisa aja dia ngecek sosial media lu, dia ngeliat historinya lu selama beberapa past year, lu punya gak komen-komen yang radikal gitu loh. Jadi ya be a good person aja, jangan suka komen-komen yang radikal gitulah. Itu bakalan di red mark sama pemerintah Amerika. Oke. Oh, look at this. Ada burung ini. Lihat tuh. Pas sebelah kita. Oh, look at this, baby. Look at the bird. Check it out. Oh. They're sitting on the honey. Yeah. Sebetulnya syarat-syaratnya itu straightforward. Jadinya nggak perlu kalian buang-buang duit di agency. Sebenarnya kan agency kan jualin untuk mereka bikin duit, karena mereka lebih pengalaman. Buat pengalaman seperti ini itu lebih baik lu pengalaman sendiri. Sebetulnya tapi karena pandemik, jadi otomatis agak strict untuk datang ke sini, soalnya takutnya dia tuh virusnya belum kelar kan, jadi gampang menyebar. Tapi nanti kalau vaksinnya udah keluar, semua orang udah bisa normal balik lagi, otomatis kan kalau Anda minat untuk sekolah di Amerika, ya kalian bisa nonton video ini, dan at least you have a confidence to apply your visa in order to study in the USA. Yeah. So I think that's it. That's pretty much it's pretty straightforward. Nanti gua list di deskripsi di bawah
Itu tentang form-form apa yang step by step untuk, ya kalau step by step kalian nonton video ini aja lah. Nanti gue bikin link untuk dapetin form ini gitu. Oke, sampai saat ini aja videonya. I'll see you guys in the next video vlog. If you guys have any question, let me know. And stay healthy and peaceful. Most important. Okay, bye bye guys.